Baiklah, sekarang kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, konsumen adalah kita yang membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, kalau perlindungan konsumen adalah upaya untuk memastikan hak-hak konsumen tetap aman ketika menggunakan barang atau jasa dari pelaku usaha. Di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan dan variasi produk, konsumen jadi semakin rentan terhadap praktik yang merugikan seperti informasi menyesatkan, kualitas produk buruk, atau layanan purna jual yang mengecewakan. Untuk mengatasi ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. UU-PK menegaskan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur serta kompensasi jika konsumen mengalami kerugian. Namun, meski sudah ada regulasi, pelanggaran masih saja terjadi. Dalam beberapa kasus, produsen harus mengganti kerugian dan sengketa diselesaikan lewat BPSK melalui mediasi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya di atas kertas saja. Perlu penegakan hukum yang lebih tegas, serta regulasi yang terus menyesuaikan dengan perkembangan, khususnya di era digital. Perlindungan konsumen bukan hanya tentang hukum, tapi tentang menjaga kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. UU-PK sudah menjadi dasar yang baik, tapi implementasinya harus terus diperkuat. Kita semua berperan sebagai konsumen yang sadar hak, sebagai pelaku usaha yang beretika, dan sebagai bagian dari masyarakat yang peduli. Baiklah, kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen? Yang kedua, bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak pembeli? Dan yang terakhir, ada studi kasus pelanggaran hak konsumen dan penyelesaiannya. Berikutnya kita masuk pada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian hukum perlindungan konsumen. Dan yang kedua, untuk menganalisis bagaimana UU-PK melindungi hak-hak pembeli. Dan yang terakhir, ada untuk mengkaji studi kasus pelanggaran hak konsumen serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu sejarah dan latar belakang hukum perlindungan konsumen. Pada era reformasi, tepatnya pada tanggal 20 April 1999, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki hukum yang secara khusus melindungi konsumen. Sebelum adanya undang-undang ini, perlindungan terhadap konsumen belum diatur secara menyeluruh, sehingga konsumen tidak dapat menuntut hak-haknya. Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah berharap masyarakat Indonesia bisa lebih sadar terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Selanjutnya yaitu latar belakang filosofi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disusun dengan dasar filosofi yang merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa merugikan konsumen. Terlebih di era globalisasi, konsumen harus tetap mendapatkan jaminan mutu, keamanan, dan kepastian hukum, sehingga keseimbangan antara hak konsumen dan pelaku usaha tetap terjaga. Kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, merupakan definisi dan konsep dasar dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan definisi dan konsep dasar yang menjadi fondasi bagi implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Beberapa definisi kunci
yang diatur dalam undang-undang ini antara lain yang pertama merupakan perlindungan konsumen yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Definisi ini menunjuk bahwa fokus utama perlindungan konsumen adalah memberikan jaminan kepastian hukum sehingga konsumen memiliki landasan hukum yang kuat ketika menghadapi permasalahan dalam transaksi maupun dengan pelaku usaha. Kita masuk ke poin yang kedua, itu adalah konsumen. Undang-undang mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini mencakup berbagai bentuk penggunaan barang dan jasa untuk kepentingan akhir atau end use dan secara eksplisit mengecualikan penggunaan barang atau jasa untuk tujuan diperdagangkan kembali. Kita masuk ke dalam poin yang berikutnya adalah ketiga, pelaku usaha. Pelaku usaha didefinisikan secara luas sebagai setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan dikedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk entitas, bisnis, dan pelaku usaha perorangan, sehingga badan usaha berbentuk koperasi. Kita masuk ke poin yang selanjutnya 2.4. Ini merupakan implementasi dan tantangan hukum perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah berlaku selama lebih dari 2 dekade, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Dewi Tiara, analis perdagangan ahli muda Kementerian Perdagangan, mengakui bahwa masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan undang-undang ini. Selama adanya masalah implementasi, upaya pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah beberapa kali dibahas dengan DPR, namun belum mencapai kesepakatan mengenai sejumlah substansi. Tentang implementasi hukum perlindungan konsumen semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disahkan sebelum era digital berkembang pesat, dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam mengatur transaksi e-commerce yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kesenjangan regulasi ini menyebabkan banyak konsumen yang melakukan transaksi online tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Tantangan dalam konteks e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengubah landscape perdagangan dan pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Meskipun transaksi digital menawarkan berbagai kemudahan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan beberapa hak dasar konsumen seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, serta hak untuk mendapat kompensasi jika terjadi pelanggaran. Namun dalam praktiknya, banyak konsumen yang kesulitan mendapat haknya dalam transaksi e-commerce. Misalnya konsumen sering mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai deskripsi atau bahkan tidak dikirim sama sekali. Namun menghadapi kesulitan dalam proses penyelesaian sengketa. Meskipun transaksi digital menawarkan berbagai kemudahan, transaksi ini juga membawa risiko bagi konsumen, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, sehingga penyalahgunaan data pribadi. Terus, mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual
dalam platform e-commerce ini tidak transparan dan cenderung menguntungkan pihak penjual atau marketplace. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam konteks transaksi digital masih memerlukan perbaikan signifikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya pembaruan hukum perlindungan konsumen. Kita masuk pada latar belakang pembaruan. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digital. Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan RUU Perlindungan Konsumen (RUU PK) ke dalam program legislasi prioritas tahun 2025 untuk pembaruan perlindungan hukum bagi konsumen. Untuk konsep baru dalam RUU Perlindungan Konsumen, yaitu definisi konsumen diperluas mencangkup individu maupun badan, serta memperjelas tujuan penggunaan barang atau jasa yang tidak untuk diperjualbelikan atau diproduksi kembali. Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai upaya memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban konsumen. Penguatan kelembagaan. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menjalankan perlindungan konsumen sesuai kewenangannya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berperan aktif dalam koordinasi dengan kementerian dan asosiasi dalam menetapkan model perjanjian baku guna menghindari praktik merugikan konsumen terutama dalam transaksi digital. Lanjut, juga ada perlindungan terhadap perjanjian baku. Nah, perjanjian baku sering merugikan konsumen karena disusun sepihak oleh pelaku usaha. RUU mengatur agar penyusunan perjanjian baku dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan asosiasi pelaku usaha serta asosiasi konsumen. Mekanisme penyusunannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dengan tujuan menciptakan perjanjian yang adil dan berimbang. Baik teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan bab yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kesimpulan saya bagi atas dua bagian. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu soal perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hukum ini udah jadi dasar penting buat melindungi hak-hak konsumen, sekaligus menjaga keseimbangan antara konsumen dan para pelaku usaha. Tapi masalahnya sekarang sudah beda. Dunia digital berkembang pesat. Transaksi online makin banyak dan ternyata undang-undang ini kurang relevan dengan kondisi saat ini yang serba digital dan e-commerce yang dominan. Saat ini kita akan berbicara soal tantangan. Nah, tantangan yang kita hadapi itu lumayan banyak. Mulai dari aturan yang kurang update, penegakan hukum yang belum maksimal, sampai kesadaran konsumen yang masih rendah. Belum lagi, maraknya penipuan online dan penyalahgunaan data membuat transaksi digital makin rawan. Untuk menjawab itu semua, pemerintah sudah mulai menyusun rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang ditargetkan jadi prioritas legalisasi tahun 2025. Harapannya, rancangan undang-undang ini bisa lebih relevan dan mampu melindungi kita sebagai konsumen di era digital ini. Nah, kita masuk pada bagian saran. Dari analisis saya dan beserta teman-teman saya, kami memberikan beberapa saran yang kami harap dapat dijalankan. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perlindungan konsumen. Yang kedua, penegakan hukum harus lebih kuat dan lebih tegas. Ketiga, edukasi soal hak-hak konsumen harus lebih digencarkan, biar kita tidak gampang ketipu. Keempat, perlu ada aturan soal kontrak digital yang lebih jelas. Kelima, semua pihak harus kerja bersama alias kolaborasi atau multi-stakeholder. Dan terakhir, dukungan teknologi juga penting supaya sistem perlindungan konsumen kita bisa lebih canggih dan aman. Baik,
kita masuk dalam latar belakang kasus. Shopee Pay Later atau Spy Later adalah layanan cicilan tanpa kartu kredit dari Shopee yang sangat digemari karena cepat, praktis, dan tanpa anggunan. Tapi, di balik popularitasnya, muncul berbagai kasus penyalahgunaan sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Masalah utamanya terbagi atas 3. Yang pertama, penipuan gestun atau gesek tunai, di mana pelaku menawarkan pencairan limit Spy Later dengan janji cashback tinggi. Yang kedua, penyalahgunaan akun pengguna tanpa izin. Ketiga, penagihan tidak manusiawi oleh debt collector termasuk intimidasi dan pelanggaran privasi. Akibatnya, banyak korban dirugikan secara finansial dan emosional. Hal ini juga menarik perhatian OJK dan DPR karena menyangkut perlindungan konsumen. Kemudian kita masuk dalam proses hukum dan prosedur pengadilan. Tersangka dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan terancam UU ITE karena melibatkan sistem elektronik. Proses hukumnya melibatkan bukti digital seperti transaksi dan akun korban, pemeriksaan saksi dari pihak korban dan Shopee, hingga pelimpahan ke kejaksaan. Hingga pertengahan 2024, proses hukum masih berjalan. Sekarang kita masuk dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka. Salah satu kasus paling mencolok terjadi di Jambi. Polisi menangkap seorang wanita berinisial WW usia 26 tahun. Ia menawarkan jasa pencarian Spy Later dengan cashback 30-47%, tapi sebenarnya menjalankan skema ponzi. Dana dari korban baru dipakai untuk membayar korban lama. Jumlah korbannya mencapai 30 orang dengan kerugian lebih dari 4,8 miliar rupiah. Kasus ini memperlihatkan betapa besarnya risiko jika fintech disalahgunakan. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian kasus. Sayangnya, tidak semua korban mendapatkan ganti rugi. Sebagian memilih diam karena takut dan malu. Sementara itu, Shopee menyatakan tanggung jawab mereka terbatas karena pelaku adalah pihak luar. Inilah yang memunculkan pertanyaan, sejauh mana sih tanggung jawab platform saat layanan mereka disalahgunakan? Masuk dalam implikasi bagi konsumen dan industri. Untuk konsumen, kita perlu lebih waspada menjaga keamanan akun dan tidak tergiur penawaran ilegal. Beban akibat penipuan digital bukan hanya materi, tapi juga psikologis. Bagi industri dan regulator, kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat. OJK diminta memperjelas regulasi agar platform punya kewajiban nyata dalam melindungi pengguna. Kemudahan teknologi harus diimbangi dengan pengawasan, regulasi, dan tanggung jawab. Kita semua, baik pengguna, penyedia, maupun pemerintah, harus bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat. Pada saat ini saya akan memberikan salah satu contoh kasus dari pelanggaran terhadap hukum perlindungan konsumen ini yang menjadi trending topik di awal tahun 2025, yaitu tentang kasus oplosan Pertamax dicampur dengan Pertalite. Nah, praktik oplosan ini membuat mutu bahan bakar menjadi turun dan merugikan konsumen, yang akhirnya Kejaksaan Agung dan BPKN langsung menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Kejaksaan fokus ke kasus korupsi dalam distribusi bahan bakar. Mereka menemukan bukti dari berbagai unit Pertamina dan menetapkan 9 tersangka, termasuk 6 pimpinan subholding. BPKN juga aktif mendorong hak konsumen, termasuk soal ganti rugi dan gugatan class action. Nah, soal proses hukum ini, beberapa konsumen menggugat, baik secara pribadi maupun class action. Tuntutannya yaitu ganti rugi dan perbaikan sistem distribusi. Di pengadilan, bukti kuat soal pencampuran bahan bakar diajukan, dan hakim menilai bahwa perlindungan konsumen belum dijalankan maksimal. Hasil putusan dan tindak lanjut terhadap kasus ini, yaitu pengadilan menjatuhkan denda dan memerintahkan Pertamina ganti rugi kepada konsumen. Selain itu,
Mereka diwajibkan audit internal dan reformasi sistem pengawasan. Gugatan class action diselesaikan lewat mediasi dengan kompensasi yang disepakati bersama. Nah, implikasinya buat konsumen, kasus ini memperkuat posisi hukum jika dirugikan. Nah, buat industri, jadi alarm penting untuk meningkatkan mutu, transparansi, dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Intinya, kasus ini bukan cuma soal kualitas BBM, tapi juga soal tanggung jawab perusahaan dan pentingnya perlindungan konsumen di era sekarang.